Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar, Smart Listener dan juga sahabat Sonora di manapun Anda berada? Saya Daryl Adam menyapa Anda pada pagi hari ini di Senin 14 September 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dalam beraktivitas. Dan buat Anda yang sekarang ini sedang menjalani PSBB total di DKI Jakarta dan juga sekitarnya, semoga diberikan kekuatan dan juga fisik yang prima dan stabil, kesehatannya, imunitasnya, agar terus bisa berkontribusi buat diri, keluarga, perusahaan, dan juga buat bangsa ini. Apa kabar Anda di luar sana? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita akan temani waktu 1 jam Anda dalam program Smart Motivation. Kali ini kita akan bahas tentang banyak strategi yang akan dicaringkan bersama dengan dua narasumber kami yang sudah tergabung di line Zoom meeting. Yang pertama, tentunya saya akan kenalkan terlebih dahulu. Nah, ini seorang founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership. Beliau juga NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant. And he is Managing Director Capstone Asia Servinama. Selamat pagi, Pak Eloy. Pak Eloy, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Daryl. Selamat pagi, semua listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Kembali bersama dengan, di acara spesial kita pagi hari ini. Yes. Smart Motivation, dan khususnya kita kedatangan tamu yang very special. Karena hari ini kita berbicara mengenai strategi di tengah pandemi, yaitu Bapak Wibowo Mulyono sebagai Presiden Director dari Astraland. Selamat pagi, Pak Wibowo. Pagi, Pak Wibowo. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Pak Daryl. Senang sekali bisa bergabung. Sehat, senang bisa bergabung, bisa sharing-sharing sedikit, sama bisa ngobrol sedikit ini di dalam situasi yang seperti ini ya. Oke, baik. Ini sesuatu yang sangat baik ini. Ya, baiklah. Semoga apa yang akan kita bicarakan hari ini itu bisa diimplementasikan untuk seluruh smart listener yang mendengarkan dan juga sahabat Sonora agar strategi yang perlu dilakukan selama pandemi COVID-19 ini tidak hanya sekedar sebuah kiasan atau mungkin juga sebuah penyampaian ya Pak Eloy dan juga Pak Wibowo ya, tapi merupakan sebuah praktek yang harus dilakukan. Oke, Pak Eloy, saya persilahkan di sesi pertama ini boleh kita ngobrol sedikit sama Pak Wibowo. Saya izin ya Pak Eloy ya. Baik, Pak Wibowo, boleh ada terkesan sayang, kenal maka sayang, sharing sedikit dong tentang sosoknya Pak Wibowo Mulyono itu, bagaimana dari awal perjalanan karirnya tuh sampai saat ini sebagai Presiden Director dari Astraland, biar Smart Listener juga tahu lebih jauh dan nanti belajar tentang strateginya sama Bapak. Silakan Pak. Baik, perkenalan sedikit ya, nama saya Wibowo Mulyono. Perjalanan karir saya dimulai sebenarnya di belakang meja gambar. Saya dulunya arsitek, Pak Daryl, Pak Eloy ya. Iya, Pak. Jadi dulu saya di belakang meja gambar menjadi konsultan developer, sekarang menjadi developernya. Jadi dulu saya mulai karir saya dari Amerika Serikat, jadi lulus dari sana, dari Texas, ya master, terus habis itu bekerja di Dallas sebagai arsitek, terus pindah ke New York sebagai arsitek juga di firma multinasional. Nah setelah itu baru pulang ke Indonesia karena alasan keluarga waktu itu ya. Jadi di Indonesia saya sempat menjalankan bisnis sendiri itu waktu itu. Nggak lama kemudian ada developer yang dulunya memakai firma saya di Amerika untuk bergabung. Jadi saya pada saat itu why not gitu ya, kita coba bergabung sama developer. Pertamanya bertanggung jawab akan sisi desainnya saja ya. Lambat laun kok nyampur nih sama bisnisnya ya jadinya ya. Nah dari situ desain dan keuangan dan konstruksi kayaknya mulai menyatu ya, mulai make sense bagi saya. Lambat laun saya dapat menghubungkan lah garis-garis tersebut ya. Nah dari situ terlihat sama shareholder juga yang sekarang ya dari sisi Astra dan Hongkong Land, dan akhirnya dipercaya nih untuk menjalankan Astraland Indonesia.
which is property arm-nya dari Astra dan Hong Kong Land untuk semua produk-produk yang traded, yang jual beli. Oke, baik. Gitu, Pak Daryl. Itu perkenalan singkat. Tapi saya penasaran nih, mau tahu dari sisinya Pak Eloy Zalko sendiri. Pak Eloy, sebetulnya apa yang menarik dari sosoknya Pak Wibowo Mulyono ini? Sehingga kok beliau bisa diundang ngobrol pagi hari ini sharing. Ini masalah strategi loh, nggak main-main loh Pak Eloy. Gimana Pak Eloy? Karena memang beliau pastilah kalau ada di posisi sebagai presiden director di Australian kerjasama dengan Hong Kong Land, ya pasti kita banyak sekali yang kita bisa pelajarin, kan nggak sembarangan bisa duduk di posisi itu, tetapi ya itu saya rasa yang menjadi alasan utamanya, dan Indonesia membutuhkan banyak strategi ya dari ya praktisi yang tahu apa yang sedang terjadi di lapangan dan sedang melakukan berbagai manuver, Mas Daryl, dan itulah yang saya rasa Pak Mulyono sedang lakukan, bahwa beliau dari Canisius dan saya dari Gonzaga, saya soalnya sempat search. Jadi Satu di Indonesia yayasan itu ya Pak ya? ya Pak, jadi di Indonesia itu ada 7 kolese, Mas Daryl. Di Jakarta itu ada yang paling terkenal ya Canisius lah, ya. Terus ada Gonzaga, nah saya dari Gonzaga, yang paling terkenalnya ya di tempat Wibowo dulu di Menteng. Nah, tapi saya kira yang paling penting adalah strateginya. Jadi kita mau mengulik banyak hal, tetapi sebelum kita ke strategi, izin Pak Wibowo, Pak, banyak pendengar kita itu di pagi Senin seperti ini, teman-teman yang baru memulai karir, Pak, di berbagai industri, di berbagai perusahaan, yang pasti bertanya-tanya gimana sih caranya tuh ya, atau apakah itu disebut sebagai sukses faktornya untuk meniti karir sampai bisa di perusahaan terkenal itu dan di posisi setinggi itu. Pak, silakan Pak bisa share apa Pak yang menjadi rahasia suksesnya Pak, supaya bisa menjadi pembelajaran bagi para pendengar kita. Silakan Pak Wibowo. Baik. Nah ini dia, ini saya izin ya Pak Eloy sama Pak Daryl ini. Saya pagi ini akan bicara apa adanya nih ya. Mungkin waktu kemarin si Alvin juga bilang ke saya, Pak Eloy, mau jadi ini apa pembicara. Oke, tapi saya kalau ngomong apa adanya loh ya. Semuanya ini, iya ya nggak apa-apa Pak, malah oke. Ya, oke, baiklah. Saya bicara apa adanya ya. Nah, terus terang Pak, banyak sekali kami saya gitu ya ditanya sama teman-teman yang baru lulus juga, karena kami ada program Pak di Astraland yang namanya development program ya, dan juga banyak juga teman-teman yang intern ke Astraland ya. Mereka selalu kebingungan karena terus terang mereka sudah investasi ya, investasi waktunya di majornya mereka, di fakultasnya mereka. Jadi mereka sudah belajar lama 4 tahun 5 tahun ya, kalau kalau yang nggak lulus bisa 6 tahun 7 tahun ya nggak apa-apa, tapi harus lulus juga ya. Nah, mereka sudah investasi waktu segitu lama, next step-nya apa? Itu kan ya pertanyaannya Pak Elo ya. Nah, teman-teman mendengar semuanya, menurut saya, nih saya kecamkan baik-baik ya ini ya. Menurut saya tidak ada magic bullet, tidak ada magic answer. Apa itu next step-nya? Ya. Menurut saya dan pengalaman saya, dicoba dijalankan. Ya. Apapun opportunity-nya itu di depan mata, yang terbaik itulah yang diambil. Ya. Jadi jangan takut ambil keputusan salah. Ya. Perjalanan karir Anda kalau setelah lulus itu masih sangat panjang. We don't know what's going to happen. Ya, apalagi dengan situasi seperti ini. Apakah ada kebutuhan baru? Apakah nanti ada jalur karir baru? Ya. Nah, saya berani mau ngomong seperti ini, Pak Eloy dan Pak Daryl ya, karena saya sendiri mulainya di jalur konsultan, di jalur desainer, gambar-gambar, sketsa-sketsa gitu ya. Sekarang gambar saya ada angkanya semua, Pak. Ada rupiahnya semuanya. Kadang-kadang malah nggak ada gambarnya, sisanya rupiahnya doang. Nah, ini kan sangat beda sekali ya. Ini saya terus terang sampai pertama kali saya sadar akan hal ini adalah waktu saya interview seorang arsitek, Pak Eloy. Ya. Ini menarik sekali ceritanya. Waktu saya interview seorang arsitek, dia bilang ke saya, Pak, saya nggak jadi deh Pak masuk sini Pak gitu. Terus bilang, loh kenapa gitu? Karena dari tadi Bapak nanya saya soal matematika, bukan nanya saya soal arsitektur Pak. Terus saya bilang, oh bener juga ya. Nah terus saya mulai jelaskan gitu loh, bahwa di tempat saya ini seorang arsitek harus bisa gini. Makanya tadi saya tanya soal
angka-angka perhitungan desain, load segala gitu-gitu ya. Nah, ini yang saya kira menjadi pelajaran yang saya selalu gembar-gemborkan ya ke teman-teman ya yang baru memulai meniti karirnya, bahwa we don't know what's going to happen in the next 30 years, in the next 20 years, in the next 15 years gitu ya. Kalau menurut saya opportunity apa di depan kalian, take it. Banyak teman saya yang mulainya arsitek, akhirnya tidak arsitek. Banyak teman saya yang mulai arsitek, stay ya arsitek. Oke, baik. Sebentar, Pak Wibowo dan juga Pak Elmi. Kita perlu break dulu nih ya. Ini kan akan semakin penasaran lagi. Karena konon kabarnya, seorang Pak Wibowo Mulyono ini punya prinsip hebat, yaitu kerja keras dan juga hoki. Katanya begitu. Nah, banyak yang kerja keras belum hoki. Ada yang hokinya aja, tapi nggak perlu kerja keras itu ada. Nah, di mana kira-kira posisinya ini? Tapi nanti kita bahas di sesi berikutnya. Nah, sebagai itu juga sama saudara, kita perlu berhenti sebelum kenyang dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Pak Eloy sabar ya, Pak Iwo juga sabar ya. Kami segera kembali. Kembali Anda simak Damang Smart Motivation bersama Eloy Zalku. Smart Motivation. Ya, terima kasih seperti itu Anda masih bersama kami dan juga sahabat Sonora Network di mana Anda berada. Senin pagi hari ini bakalan seru nih karena kita bicara masalah fakta ya dan juga realita bersama dengan narasumber tamu kami. Beliau adalah Pak Wibowo Mulyono. Posisinya sekarang adalah Presiden Director dari Astraland dan juga ada Pak Eloy Zalhu di sini. Pak Eloy, saya penasaran loh kalau melihat dari kisah suksesnya seorang Pak Wibowo Mulyono sendiri, kan itu tertulis jelas ya bahwa jangan lupa untuk kerja keras dan juga hoki. Nah, sebelum ke Pak Wibowo, saya mau minta komentar Pak Eloy dulu. Pak Eloy, kalau konsentrasi antara kerja keras, pasrah sama apa yang sudah dilakukan sama Yang Maha Kuasa, sama hoki itu gimana sih Paretonya sebetulnya Pak Eloy? Saya justru sama penasarannya dengan Mas Daril ini. Jadi saya kira kita langsung saja berikan kesempatan untuk dijelaskan oleh Pak Wibowo karena nanti yang ditunggu-tunggu oleh para pendengar kita juga adalah strategi. Berarti itu pertanyaan kita berikutnya. Silakan Pak Wibowo. Silakan Pak. Baik. Ini sengaja saya buat begini supaya saya tahu nih acaranya acara radio kan. Jadi harus ada sedikit show bisnisnya ya. Saya bingung kemarin, saya bukan orang show bisnis. Gimana ya bikin judulnya ya gitu. Oh iya saya tahu, saya kasih hokinya di situ. Oke, teman-teman semuanya. Jadi prinsip saya dan ini saya pegang teguh dari dulu ya itu adalah kerja keras dan hoki. Gitu ya. Kenapa saya tambahkan hoki? Karena hoki itu adalah matematika, Pak. Itu adalah game of chance, probabilitas. Ya, probabilitas. Jadi gimana caranya kita meningkatkan probabilitas kita supaya kita bisa lebih banyak mendapatkan kesempatan. That's all we need. Ya. Di dalam hidup ini kita butuh kesempatan, Pak. Ya. Kesempatan untuk naik pangkat, kesempatan untuk jualan, ya, kesempatan untuk pergi jalan-jalan, semuanya butuh kesempatan. Nah, gimana caranya kita meningkatkan probabilitas di mana kita bisa ngegolin kesempatan-kesempatan tersebut? Ini saya selalu bilang sama teman-teman anak-anak sales saya dan ini juga yang Pak Eloy ajarkan kalau nggak salah kemarin ya ke tim saya ya, bahwa the game is actually getting your foot in the door. Right. Ya, masuk dulu gitu. Nah setelah itu baru ada kesempatan. Kalau belum ada kesempatan, belum masuk, udah pasti kesempatannya nol. Makanya harus hokinya itu akan ditentukan dengan jumlah kesempatan yang kita dapatkan. Jumlah kesempatan yang kita dapatkan akan ditentukan dengan berapa kerja kerasnya kita. Okay. Semakin banyak kita kerja keras, semakin tinggi kerja keras kita, pasti chance kita akan lebih besar untuk sukses. Contoh, saya bilang ke teman-teman saya yang mau dipromosi, Pak Daril, Pak Eloy, ya, saya bilang, lah, bos kamu aja nggak tahu kamu ada di situ, gitu ya. Gimana caranya dia mau mikirin kamu pada saat Desember? Desember pada saat promosi kan bos akan promosikan yang ada di kepalanya dia. Oh, si ini saya ingat bagus nih pada saat itu gitu. Makanya pada setiap saat bos bilang, saya ada tugas ini, saya ada tugas ini. Siapa yang mau ngerjain? Nah, biasalah kalau di kita kan, udah deh ini aja deh, saya nggak mau gitu loh. No, take the spotlight. Ya, take the attention. Saya bilang, Pak, saya yang akan ngerjain. Saya akan in charge, saya akan pastikan, saya akan bereskan.
skor 1 poin. Ya, bulan Januari. Bulan Februari, sama Pak. Sama, Pak, saya yang akan ngerjain. 2 kali, mukanya udah kelihatan tuh 2 kali sama bosku. Nah, saya bilang gini Pak Eloy, lah kamu mau kelihatan 12 kali atau mau kelihatan sekali doang sama bos kamu untuk dipromosi di bulan Desember? Kalau saya sih pilih yang kelihatan 12 kali gitu loh. Kenapa katanya? Nah, kalau mau kelihatan 12 kali berarti kan dia kan harus kerja 12 kali lipat dibanding yang kelihatan 1 kali, Pak. Right. Itu dia makanya, kerja keras dan hoki. Pada saatnya, the result, hokinya itu akan ditentukan dengan jumlah kerjanya. That's why, prinsipnya ada 2 itu, Pak. Kerja keras akan menentukan ketinggian hokinya. Menurut saya gitu. Dan selama ini terbukti, selama saya kerja keras, jumlah kesempatan saya semakin banyak, jumlah kesempatan teman-teman makin banyak, akan makin dibilang orang hoki gitu. Padahal enggak sih. Nah, tapi tadi ada juga gitu. Memang yang dari sananya udah hoki ya, Pak. Ya udah itu bawaan Tuhan gitu. itu kalau saya bilang di atas bayaran saya itu, Pak. Berarti bisa dibilang begini ya, Pak Wibowo ya. Kerja keras itu penting. Kalau cuma ngandelin hoki doang, kalau kerja kerasnya kurang maksimal juga percuma ya. Unnecessary berarti kan Pak Wibowo ya. Percuma, Pak. Percuma. Ya. Saya masih ingat sekali tuh Pak Eloy waktu itu bilang ini ya. Sales itu nomor 1, 95% kalau nggak salah ya Pak Eloy ya, itu adalah follow up. Ya. Karena kalau nggak follow up, orang itu nggak akan diingat sama calon bayarnya. Dia harus muncul dulu, muka dia harus kelihatan dulu gitu. Bahwa nih ada orang mau jualan gitu. Kalau dia nggak diingat sama orang yang mau beli, ya udah forget it gitu. Right. Gitu, Wah, ini keren banget Mas Daryl. Saya ada membaca buku dari orang bernama Jim Collins. Beliau menuliskan banyak buku hebat lah. Salah satunya Good to Great, terus Great by Choice. Lalu di dalam Great by Choice itu beliau juga ada berbicara mengenai luck. Dan itu hasil survei. Dan persis apa yang disampaikan oleh Pak Wibowo barusan. Saya quote dari Pak Wibowo ya, kerja keras itu menentukan tingginya hoki. Which is beautiful, beautiful. Dan tadi ilustrasi yang diberikan itu mau dapat attention sekali sebulan atau sekali setahun, itu pasti hokinya beda. Beda jauh. Antara 1 sama 12 ya beda. Beda jauh. Beautiful. Oh, this is good. Tapi begini, saya potong sedikit Pak Eloy ya, mohon izin ya ke Pak Wibowo. Pak, ini kan sekarang masih pandemi COVID-19, bahkan PSBB itu lebih diperketat lagi. Ya. Dan mungkin jadi satu pertimbangan gitu loh, khususnya mungkin untuk bidang industri yang sedang astra land geluti. Nah, ada strategi nggak kira-kira? Ini posisinya adalah kerja keras, hoki, dan juga strategi nih. Untuk paling tidak mampulah memenangkan persaingan pasar di tengah pandemi COVID-19. Itu key question-nya begitu ya Pak Eloy ya? Betul. Silakan Pak Iwo. Betul. Nah, the next question itu ini makanya smooth sekali nih ya questionnya ya kemarin ya. Saya ini. Nah, kalau kita semua udah agree bahwa oke, kita semua agree nih ya, setuju kita mau kerja keras. Bingung sekarang kerja keras ngapain gitu kan caranya. Mau gimana nih caranya sekarang? Oke. Jawaban saya sangat simpel juga, tidak ada magic bullet juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, situasi sekarang berubah. Barusan aja minggu lalu situasi berubah. Kita balik lagi ke PSBB. Terus diumumkan, jangan, belum diumumkan. Nanti kita umumkan hari Sabtu. Hari Sabtu dibilang, nanti dulu saya umumkan hari Minggu. Akhirnya Minggu diumumkan. 25%. Kita bukan 100%, bukan 50%, 25%. Itu aja berubah within days. Within days. Ya. Bagi teman-teman yang operasional, ya sama juga seperti saya, ya saya juga handle ada beberapa operasional. Semua hal-hal seperti ini itu change the landscape tremendously. Sangat merubah landscape cara kita melakukan bisnis gitu ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Strategi apa yang kita harus lakukan? Banyak yang berkutat di bagian operasional di penjalanan ini. Ayo gimana? Berubah, saya harus berubah. Akhirnya jadi playing catch up. Akhirnya jadi playing catch up gitu ya. Berubah baru saya berubah gitu ya. Nah, saya mau tawarkan satu solusi gitu ya, supaya kita play catch up-nya lebih cepat, tangkap bolanya lebih cepat.
sudah pasti kita akan play catch up. Nggak mungkin kita tahu apa yang akan terjadi nanti hari Minggu, kecuali kalau ada bisikan ya. Saya juga nggak tahu. Saya dibisikin juga salah bisikan saya ternyata. Jadi saya nggak percaya lagi akan ada perubahan-perubahan itu segala ya. Kemarin itu trade war tuh US sama China, ekonomi dunia nggak mau ini juga saya dibisikin gini, pasang saham juga ya akhirnya salah juga. Nah, tapi gini, saya udah nyerah ya predicting the future. Ya, jadi saya bilang sama teman-teman, oke, gimana caranya kita supaya bisa respond to the change quickly? Karena situasi akan berubah. Situasi akan menentukan strategi. Ya. Situasi akan menentukan strategi. Kalau strategi ditentukan sebelum situasi terjadi, most likely kadang-kadang strategi itu tidak pas. Gitu. Kita pilih situasinya, strateginya akan menentukan ditentukan oleh situasi gitu. Mungkin kita mulai dari situ dulu tuh. Nah, kalau begitu, ya, kalau strategi ditentukan situasi, we have to respond to the situation fast, gitu. Fast meaning birokrasi tidak ada. Ini mungkin saya bilang very very common sense ya Pak ya. Tapi untuk organisasi, untuk suatu organisasi di mana tatanan organisasi sudah terbentuk, ya. Jadi dari bos turun ke wakil bos, turun ke supervisor, turun ke apa itu panjang sekali kadang-kadang. Organisasi mungkin harus berubah Pak Daryl, Pak Elwan. Oke. Tahan sebentar. Kita perlu berubah juga karena waktunya udah masuk. Oke. Baik lagi. Iya, makanya saya tertarik untuk melanjutkan perbincangan yang di trigger sama Pak Wibowo bahwa situasi itu menentukan strategi. Nah, kita masuk ke strategi Pak Elo ya nanti di sesi ketiga biar lebih full lagi. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu. Smart Motivation. Oke, terima kasih Islam dan juga sahabat Sonora di manapun Anda berada. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zalukhu dan juga ada Pak Wibowo Mulyono. Beliau ini adalah orang yang apa adanya ya, bukan ada apanya gitu loh. Karena dari yang disampaikan ini enak banget soalnya ngalirnya, flow-nya begitu aja, ceplas-ceplosnya begitu aja sampai nggak malu loh untuk ngakuin bahwa kerja keras dan hoki. Nah, banyak orang ya Pak Eloy yang malu untuk ngaku ya ini part of my hoki gitu loh. Bagian dari hoki saya sendiri. Tapi nggak betul-betul ditahan oleh Pak Wibowo bahwa itulah yang terjadi gitu loh. Kalau kita kerja keras, ngasih 1, ya hokinya 1. Ngasih 12, ya hokinya 12 gitu loh. Tapi Pak, tadi Anda mengatakan, kita masuk ke sesinya strategi ya Pak Elo ya. Mohon izin Pak Elo ya. Silakan. Kalau situasi itu menentukan strategi yang akan dilakukan. Nah, bagaimana dengan pandemi COVID-19 ini sendiri? Apakah Australian punya satu strategi khusus yang notabene-nya itu perlu dilakukan, diturunkan dari top to bottom, atau bagaimana sebenarnya Pak Wibowo? Jadi strategi ini banyak sekali pemikiran ya. Strategi tadi itu ya harus satu nih ya, harus satu dari atas dari bawah gitu ya. No, jangan pikir kayak gitu karena situasi berubah, strateginya juga bisa berubah, strateginya juga bisa banyak. Gitu. Kenapa enggak gitu? Why not? Sebenarnya kan Pak Daryl, Pak Eloy, dari bulan Maret kemarin ya, sampai sekarang ya, saya udah nggak tahu berapa biji strategi Australia yang pikirkan dan jalankan, dan ada yang gagal juga, Pak. Ada yang tidak berhasil, tapi ada juga yang berhasil. Gitu ya. Dari situlah yang gagal, kita belajar gagalnya di mana, berhasilnya di mana. Jadi mungkin ada beberapa, ini harus setting playgroundnya dulu. Saya lebih suka mikir untuk strateginya Australian itu saya sebagai yang buat aturan mainnya, Pak. Membuat taman bermainnya nih, ya. Playgroundnya itu saya yang buat, di mana anak-anak, teman-teman bisa buat strategi sendiri, mengajukan strategi sendiri, mencoba strategi itu. If it works, good. Tepuk tangan. Ayo kita lanjutin works-nya di mana. Tapi kalau gagal ya jangan dimarahin gitu. Dibilang ya udah oke, sama-sama nggak ngerti loh. Situasi market sekarang kita nggak ada yang tahu sekarang, gitu ya. Would you know better? No, I don't think you would, gitu loh. Terus kenapa marahin anak-anak kita yang berani mencoba gitu ya? Jangan dong. Gitu. Ini salah satu yang saya pegang teguh sih dari bulan Maret sampai sekarang gitu loh. Jadi kami kemarin menjalankan ayo
sistem birokrasi segala ini harus approval ini harus approval ini ditiadakan. Kita buat yang namanya task force. Itu hanya salah satu cara ya. Mungkin di tempat lain bisa dibuat something else gitu ya. Tapi saya usahakan untuk langsung turun ke bawah, ngomong sama yang sales, yang langsung ngadepin customer kayak seperti apa nih situasinya gitu. Nah, itu bisa menjembatani itu di mana yang tadinya harus approval berlayer, kita collapse semuanya jadi lebih horizontal gitu ya. Perubahan tadi itu organisasi. Yang kedua, tidak malu-malu untuk mencoba. Karena tadi terus terang aja kemarin orang mau terima brosur pakai tangan begini, sekarang maaf saya nggak mau terima brosur. Nah gimana caranya kita tadi itu punya chance itu ya untuk bisa jualan? Cannot. Apa yang terjadi? Saya kasih hand sanitizer Pak. Oke. Saya kasih masker Pak. Mau terima loh Pak gitu. Nah itu oke. Now does it work? Maybe not anymore gitu ya. Karena orang udah punya masker yang keren-keren, hand sanitizer juga udah ini gitu ya. Tapi pada saat itu it works gitu. Nah itu kita jalankan gitu ya. Nah, orang nggak mau datang ke sales galeri kita. Apa yang kita lakukan ya supaya orang bisa lihat indahnya development saya. Oh saya buat rapid test Pak. Saya kerjasamakan. Saya buat free rapid test. Wow. Kita di sini nggak ngomong rapid testnya sendiri ya Pak ya. Apakah itu efektif atau nggak? Let's not go into that one gitu ya. Tapi ini adalah strategi-strategi yang datangnya dari tim Pak. Dari tim. So saya sukanya itu nyebutnya itu saya backseat coaching dari sofa ya. Ibaratnya gitu Pak. Jadi kita coaching nggak teriak-teriak di depan. Gini lu harus ngapain gini gitu. No. We don't do that gitu ya. Wow. We see okay, you need to do a job. You need to achieve something ya. Mau kayak gimana? What's your strength? What's your weakness? Gimana caranya? Put out a strategy. Kita lihat bareng-bareng. You think you can achieve that one by doing this? Okay, let's try. Try. It works, good. Ayo kita continue. Ayo dicontek sama proyek lain. Saya kan ada 3 proyek, Pak. Jadi contek aja gitu. Ngapain lu susah-susah mikir gitu, yang ini udah berhasil kok gitu. Nah, kalau kita nyobanya banyak, Pak, suksesnya ada, nggak suksesnya juga pasti ada. That's the name of the game. Right. Gitu. Nah, di masa-masa seperti ini ya dimaklumi, jangan disalahin, jangan dicecer, dibilang oke, salah ini kita di sini. Bungkus, salahnya di mana, jangan diulang ke depannya. Gitu. Saya kira itu perlu sih, karena terus terang banyak bos-bos yang wah lu salah, lu gini. Udah bubar habis itu, nggak berani nyoba lagi Pak. Soalnya nggak berani nyoba lagi Pak anaknya Pak. Pasti dimarahin sama bos itu pengalaman yang traumatik sih Pak. Terus This is good. Thank you so much Pak Wibowo. Jadi ini sebetulnya merangkum banyak hal yang penting sekali. Jadi agility ada di situ. Empowerment ada di situ. Dan saya ingat sekitar 4 tahun lalu, saya juga mewawancara di Radio Smart FM ini Pak Aloysius Budi. Ya adalah sebagai Chief Human Capital Astra International. Dan bagaimana beliau mengatakan leadership and culture di Astra itu, salah satunya ya ini yang barusan disampaikan oleh Pak Wibowo tadi, teamwork. Bahwa ini bukan, semua dari atas turunin semua hanya ikut saja. No, tapi playground-nya dibangun. Nah ini tadi yang so true dan luar biasa sekali. Ya, saya pikir ya itulah strategi saat ini sih Pak Daryl. Yang tidak ada yang ditutupkan dari atas. It doesn't work. The game sudah berubah sudah. Jadi dari berbagai referensi yang saya dapatkan memang begitu. Jadi empowerment, apalagi teman-teman millennials, collaboration, agility, bahwa situasi itu menentukan strategi sehingga tadi yang disebut sebagai task force. Semuanya sudah ada di sini. So thank you so very much. It's a good reminder untuk kita semua yang kelihatannya simple, tapi justru memang ini dagingnya udah. Selesai dong. Kita closing dong ya berarti ya sekarang ya. Tapi begitu Pak Wibowo kan kadang-kadang berhubungan dengan style of leadership juga ya Pak. Iya betul. Ada orang-orang yang belum tentu
legowo gitu loh, Pak, memberikan kesempatan kepada tim untuk, ayo, mana idemu, mana, makanya ada kan Pak pimpinan yang mengambil ide anak buahnya dan claim to be his own. Nah Gimana Bapak melihatnya? itu yang saya uh, uh, ini sebenarnya mindset ya Pak Eloy ya. Saya bisa katakan ya karena begini. Ini mungkin dulu dari pembelajaran saya sebagai arsitek gitu ya. Jadi saya dulu itu pas lagi pertama kali belajar arsitektur selalu bilang bahwa ide desain saya itu harus paling bagus. Oke. Gitu. So saya menuhankan ide pada saat itu. Waduh, menuhankan. Nomor satu sebagai seorang arsitek itu adalah idenya gitu. No, it's not. It is not. Okay. It is not. Ide is, it could be a million ideas. It could be a million ideas. The process after that yang akan menentukan bahwa ide itu oke atau tidak, jalan atau tidak, bisa dieksekut atau tidak, dan berhasil atau tidak. So again, ide is just one. After that, the process yang itu. Nah, belum selesai dari situ. Nah, setelah itu baru ide itu bisa dipakai lagi atau enggak. So dari peneloran ide itu sebenarnya jalannya masih panjang banget gitu ya, masih panjang. Tapi kita sekarang seperti itu ide gue tuh yang itu tuh gitu ya, terus so what gitu. Sorry aja ya Pak. Sorry aja ya Pak. So what gitu loh. Kalau cuma ide doang sih I'm sorry gitu ya, but I have a million ideas in my head. Right. Gitu ya. How do we execute until it is ada resultnya, until resultnya itu we know why itu menghasilkan result. Karena banyak juga yang bilang, ada resultnya. Kenapa? Nggak tahu juga Pak, tapi jalan Pak gitu. Oke, why gitu loh. Karena we forget the process sometimes. Kita selalu bilang bahwa originatornya itulah yang penting gitu loh. Pak, kalau kita stay ya sama light bulb ya atau radio ya yang diciptakan dan kita stop di idenya aja sampai situ sampai prototipe pertama, kita nggak akan punya elektronik yang secanggih sekarang. Ya. Gitu. Oke. Tapi namanya yang diingat, nama yang depan doang kan ya. kadang-kadang begitu. Ya udah gitu. It's okay gitu. But we believe in the process. We believe in the result. We believe in the reprocess after that. Jadi kita relearn apa yang kita sukses, apa yang kita tidak sukses. I think that's the insight-nya Pak. Ya. Oke, baik. Tahan sebentar. Nanti di sesi keempat saya minta Pak Ele untuk menjelaskan ini dari prinsip self-centric motivation. Seperti apakah kok sosok seorang Pak Wibowo ini ada gitu loh di dunia ini loh. Dengan santainya, tidak malu mengakui, full of strategi, bahkan berani mengungkapkan semuanya dengan apa adanya. Nanti di sesi terakhir, tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zanuku. Smart Motivation. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation ngobrol seru. Ini kalau saya boleh extend, saya mau extend 2 jam lagi ke depan karena saya yakin strategi santai, kemudian juga low profile, down to earth ini gampang banget untuk diimplementasikan. Walaupun semuanya itu pasti ada strategi di setiap strategi yang dicanangkan oleh Pak Wibowo Mulyono dan juga timnya. Begitu ya Pak Eloy ya, dan juga Pak Wibowo ya. Oke, Pak Eloy izin sebentar Pak Eloy sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hal yang harus diperhatikan ketika strategi pandemi COVID-19 diterapkan oleh Astralen agar bisa paling tidak diduplikasi lah sama perusahaan yang lainnya. Saya ingin menanyakan satu hal Pak Eloy, kalau ditarik garis lurus tentang self-centric motivation-nya, bagaimana Pak Eloy melihat hal ini Pak Eloy? Ya, jadi semuanya sudah ada ya. Self-centric motivation itu kan lebih berbicara seperti petani lah. Petani itu mesti kerja keras, ya mesti babat hutan, tanam benihnya, tetapi urusan cuaca itu kan bukan di tangannya Pak Petani. Jadi ada hal-hal yang di luar dirinya, yaitulah self-centric, bergantung kepada Tuhan, apapun agama keyakinannya. Tetapi yo kita ya mesti kerja keras. Yo cuacanya bagus, tapi nggak pernah nanam benih. Ya mana ada hasil. Jadi ya, nanam benih terus menerus, tapi cuaca juga berantakan. Ya itulah doa. Apapun agama keyakinan kita, ya Allah ya Tuhan,
tolong supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu, supaya ekonomi bisa kembali pulih. Tapi kalau ternyata ya belum pulih juga, ya udah persis tadi dikatakan Pak Wibowo, ya sudah. Apa idenya apa? Do it. Pak Wibowo tadi saya senang sekali beliau mengatakan as a president director, roles-nya adalah membangun playground-nya, taman bermainnya. Tapi ayo semuanya di-encourage untuk mengeluarkan ide, then execute. This is so good. Tapi izin, Mas Daryl, saya itu penasarannya di leadership dan culture-nya oleh karena ini kan agility yang dibutuhkan memang, tapi tidak semua perusahaan siap. Tidak banyak pemimpin bahkan yang siap. Gimana Pak Wibowo supaya kesiapan dari sisi leadership dan culture itu bisa dibangun? Silakan Pak. Baik, saya mulai dengan cerita ya Pak Eloy, Pak Daryl. Silakan Pak. Jadi saya cerita waktu dulu pertama kali saya mendirikan PT Astra Modern Land. Waktu itu adalah PT joint venture antara itu Astraland ya, yang joint venture Astra sama Hong Kong Land dengan Modern Land Pak. Ini proyek kami di Asia waktu itu. Ya. Ada satu board of direkturnya yang di board itu joking Pak ke saya Pak. Karena kalau buat PT kan gitu biasanya, ayo kita buat visi dan misi gitu kan. Right. Kita set up culture-nya gimana ini gitu ya kan. Ada satu direktur yang joking sama saya, alah ini mah apa aja lah udah. Nanti yang ada juga cuma di ruangannya Pak Bowo aja, visi dan misi kayak gini, di luar nggak ada gitu. Yang inget juga nanti cuma Pak Bowo aja, yang lain-lain nggak ada. Nah, pada momen itu saya sadar bahwa this cannot be only mine. Visi dan misi bukan hanya milik saya. Gitu. Harus menjadi milik semuanya. Justru di masa ketidakpastian seperti ini, visi dan misi itu sebenarnya harusnya, ini teorinya ya, menjadi pegangan. Berarti apa itu? Visi dan misinya harus sangat kuat. Gitu, dan harus sangat mendasar. Ya. Make money is not vision, is not mission. It's a result. Hasilnya. Ya, tadi itu ya. Visi dan misi itu harus lebih tinggi. Gitu. Nah, kami di Astraland, visi dan kita mau enriching lives, kita bilangnya gitu. How do we enrich lives? Gitu ya. Through our development. Nah, saya kira itu yang kami pegang teguh selama ini, di mana semua strategi dan semua keputusan kita selalu take back to that. Apakah hal ini enrich the lives of our customer? Apakah hal ini enrich the lives of our employee, our vendors? Ya, kontraktor, supplier, apa segala semuanya itu. Ya, jadi semuanya itu enriching lives. Ya. Nah, inilah di mana hal ini kadang-kadang sering dilupakan bagi seorang leader atau group of leaders, di mana that's how we operate ya. Kita selalu ada board dan semua keputusan juga semua board ya. Itu selalu harus diingatkan bahwa we have a higher calling loh ini, bahwa kita harus kayak gini nih dengan company kita. Gitu. Nah, dari situ baru mulai strategi-strategi. Dari situ saya kira akan memotivate teman-teman juga bahwa I'm doing something loh. I'm doing something that is not just making money. That is not just going through the day. Gitu. Bahwa kita surviving, no. We are enriching lives. Nah, culture-nya seperti itu yang bisa menyemangati hari-hari teman-teman semua, di mana ya pada saat ini kita tahu sangat sulit sekali untuk mencari semangat di pagi hari ini, di mana aduh ini kok kayak gini, aduh kok saya prospek cuma ada 2, aduh gitu, besok kok disuruh PSBB suruh dari rumah, aduh construction saya kok nggak jalan-jalan gitu ya. Kayaknya setiap hari tuh selalu ada tantangan gitu. Di mana itu akan menumbangkan semangat kita. Nah, culture ini yang bisa menyemangati kita, yang bisa menghidupi kita untuk kita go through the hard times like this. This is the importance of culture. Makanya setiap kali kita mendirikan project baru, development baru, ya setelah Astra Modern Land itu kita ada Arumaya, ya kita ada Avania juga yang
di Gatot Subroto itu ya. Semua kita selalu dasari dengan prinsip yang tadi itu pertama kali culture-nya yang di Australia itu bahwa we want to enrich lives. Dan PT-PT tersebut menggambarkan hal tersebut. Ya. Saya kira ini yang patut diketahui gitu ya. Dan memang kadang-kadang sepele dan a bit cheesy ya kalau bagi teman-teman yang sangat operasional ya. Alah, apa sih, saya kan kerjaannya cuman motong rumput gitu ya. Apa hubungannya gitu. Saya kan orang landscape gitu, atau apa hubungannya ini gitu ya. But tugasnya si leader inilah untuk menanamkan culture ini ke teman-teman bahwa dan baru kelihatan pentingnya, baru kelihatan manfaatnya pada saat-saat seperti ini. Ya. Kira-kira gitu, Pak Darif, Pak Eloy. Baik. Ini tinggal 2 menit terakhir, jadi saya mau izin Pak Wibowo, Pak Eloy berkenan untuk memberikan konklusi dari apa yang disampaikan, karena beliau paham betul tentang bagaimana strategi di masa pandemi COVID-19. Silakan Pak Eloy, 2 menit terakhir. Terima kasih. Silakan nanti kalau ada closing statement dari Pak Bowo, silakan Bapak. Thank you so very much Pak Wibowo sudah bergabung dengan kami, dan saya juga personally say thank you untuk beberapa kesempatan training yang diberikan kepada saya di Australia selama ini. Dan smart listeners, sahabat Sonora di 21 kota, kita belajar banyak sekali hari ini. Ya, belajar dari pentingnya kerja keras. Kerja keras itu kemudian ya memberikan kesempatan kepada kita. Kita belajar bahwa strategi itu jadi ditentukan oleh situasi. Karena itu, maka birokrasi harus dipotong. Yang dilakukan oleh para leader adalah creating the taman bermainnya. Dan biar semua di-encourage untuk memberikan ide dan execute. Dan kalau sudah di-execute, kadang berhasil, kadang kita harus belajar lagi. Saya kira demikian, dan beliau tadi, Pak Wibowo menyampaikan leadership and culture penting sekali, dan itu dites di saat-saat seperti ini. Dan sebagai penutup dari saya, Pak Daryl, bahwa memang ini juga apapun agama keyakinan kita, theocentric motivation juga dites saat seperti ini. Do you truly believe that God controls everything? Atau ini kita mengatakan, ini mah mati dah gua dah, ini mah nggak bisa. No. Everything will be just fine. Lakukan saja yang terbaik, dan Tuhan akan take care of the rest. Saya kira demikian dari saya. Silakan closing statement dari Pak Wibowo. Ya, mungkin karena waktu saya hanya tutup dengan satu saying aja ya. Ini saying yang saya belajar dari salah satu profesor saya ya waktu itu di INSEAD itu. Dia bilang gini, what got you here won't get you there. Ya, right. Apa yang membuat Anda ada di sini belum tentu bisa membawa Anda ke tempat yang Anda mau tuju. Ya. Ya. So try new things. Tadi itu ya. Coba kesempatan-kesempatan baru, ya. Give a chance to people to take you there also. Right. Saya kira itu yang penting ya. What got you here won't get you there. Ya. Wow, luar biasa. Keren. Thank you. Terima kasih Pak Wibowo Mulyono, waktunya kami doakan Terima sehat-sehat. terima kasih. Tetap bisa berkontribusi dengan strategi yang sudah dipaparkan tadi. Pak Eloy Zaluku, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita ketemu lagi saat Senin minggu depan ya Pak Eloy ya, dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Dan terima kasih untuk Anda semua sahabat saudara sudah bergabung. Saya Daryl Adam. Saya Wibowo Mulyono dari Australia. Eloy Zaluku, keep the smile, be the character. Bye-bye, terima kasih. Thank you Pak Wibowo waktunya. Pak Eloy, sampai izin live ya. Sukses ya, sehat-sehat ya. Mari. Selamat pagi.